Fadin. Terima kasih. Wah, Gimana kabar? alhamdulillah baik banget, Prof. Prof Fadin gimana, Prof? Kabarnya? Ya, getting busy. Mulai sibuk lagi. Tapi Prof Fadin looknya hari ini sangat fresh nih dan yang Oh, yang benar. trendy juga, Prof. Ini karena dingin ada ruang AC baru. Ini kan Iya. ini podcast punya ruang baru ya. Iya, tapi new look, Prof. Oh, Lebih bagus. Nah, Prof, melanjutkan topik yang kemarin nih. Hari Iya. ini kita akan membahas mengenai diet ala K-pop idol juga nih, Prof. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai diet Suzy, Eh, Prof. yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya Ayu ya? Ayu, Oke, Prof. sekarang Suzy. Ya, hari ini kita akan bahas tentang Suzy. Ya, salah satu Ceritanya gimana Suzy ini? dia itu aktris Korea juga, Prof. Tapi juga dulunya mantan idol juga, Prof. Tapi sehari Kirain mantan seseorang. oh, bukan. Mantan seseorang juga, Prof. Ya, Prof. Jadi di artikel ini menunjukkan Suzy ini ada dua metode yang dia lakukan untuk diet. Yang pertama yaitu intermittent fasting atau puasa berselang. Ia memberikan periode waktu tertentu untuk bisa makan dan periode lainnya untuk berpuasa. Ia juga menghindari makanan apapun setelah pukul 6 sore, Prof. Cara kedua yang ia jalani yaitu dengan mengatur makanan yang sama setiap harinya, Prof. Menu sarapannya yaitu adalah 1 dada ayam, 1 ubi, dan segelas susu rendah lemak. Kemudian siang hari dia hanya memakan 1 mangkuk nasi merah dan juga salad. Sedangkan untuk malamnya hanya makan 2 ubi bijalat, Prof. Nah, bagaimana nih, Prof, tanggapannya? Ini belum ada perhitungan berapa total energinya ya. Iya, belum ada, Kalau Prof. menurut saya sih sekitar 1100 kalori sih ada. Karena ada nasinya tadi juga ya. Kemudian ada dada ayam di samping susu kan. Kalau Ayu kan hanya 1 buah, 1 ubi, 1 gelas, 1 botol susu ya. Jadi ini hampir 1,5 kali Ayu nih Susi. Dan lagi-lagi ini kategorinya jadi low calorie diet ya, diet rendah, bukan sangat rendah. Kalau sangat rendah itu di bawah 800. Jadi rendah dan memang masih di bawah relatif umumnya perempuan wanita di bawah energi basal yang sekitar 1350 dalam kondisi kegiatan ringan ya. Nah, intermittent fasting betul, banyak bukti sudah puasa berselang ya, intermittent puasa sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kalau di agama Islam namanya puasa Daud ya, ya itu udah ada bukti empirik klinik bahwa itu memang bermanfaat menurunkan berat badan, mengelola lemak tubuh. Nah, saya nggak tahu apakah dia juga exercise. Intinya kan defisit energi salah satu syarat untuk mengendalikan berat badan. Jadi defisit energinya sih udah ini ya. Hanya kalau tadi dikatakan menunya tetap hari demi hari, itu sayang banget gitu ya. Karena keragaman itu diperlukan sekali untuk kita menjaga jangan sampai berisiko kekurangan vitamin tertentu atau mineral tertentu. Karena begitu kita konsisten hanya makanan ini, ada kemungkinan zat-zat vitamin mineral tertentu kurang. Kalau karbohidrat is okay ya, protein is okay kelihatannya ya, dalam arti untuk mencapai 1100-1200 kilokalori yang dia konsumsi. Tapi tadi kan dada ayam, oke, tergantung lagi cara pengolahannya. Bisa jadi vitamin C relatif nggak ada di sini. Tapi tadi syukur tadi ada salad ya. Jadi how much saladnya saya nggak diminta enggak ya, paling nggak 1-2 porsi salad sehari karena itu penting. Lagi-lagi air minum nggak disampaikan ya. Tadi susu rendah lemak atau tidak rendah lemak sebenarnya nggak sama-sama terbukti bisa menurunkan berat badan. Jadi mau berlemak mau tidak berlemak ya, non fat ataupun fat. Tapi kalau dia barangkali masalah cita rasa atau memang pengetahuan dia selama ini bahwa lemak itu turut meningkatkan obesitas, sebenarnya enggak, pengetahuan itu enggak terbukti gitu ya. Jadi dia makan nasi merah. Jadi kalau Ayu kemarin kan dia makan ubi jalar ungu. Kalau ini enggak ya. Kalau ini juga, Prof. Oh, dia ubi Malam jalar harinya tambah lagi nasi ya, nasi merah. iya. Jadi makanya tadi menurut saya hampir 1.200 kilokalori estimasi saya apa yang dia konsumsi. Jadi enggak serendah yang dilakukan oleh Ayu. Ya. Nah, lagi-lagi ini kalau sekarang berat badannya berapa? 47 juga ya. 47. Berarti ini kayaknya kompak mereka ya.
Ayu sama Susi ini kelihatan kompak ya. Jadi kalau berat badannya 47 kg, lagi-lagi kalau kita gunakan indeks massa tubuh cakram yang kita desain ini, ya, itu konon kalau nggak salah Susi kan lebih tinggi 1 cm ya dibanding Ayu, 168. 168. Ayu Eh, 162. Oh, Ayu 162. Iya. Wow, jadi 6 cm lebih tinggi ya. Berarti Susi sama tinggi sama saya ya. Tapi saya lebih berat berarti ya. Tapi gini-gini masih normal ya. Nah, kalau saya lihat itu juga sekitar 18,5, lebih rendah sedikit dibanding Ayu kan sekitar 19 indeks massa tubuhnya. Padahal 18,5 itu tapal batas. Jadi sebenarnya udah warning sebenarnya buat Susi, jangan lagi lebih rendah dari ini karena semakin rendah semakin berisiko gangguan kesehatan. Biasanya kalau semakin gemuk itu berisiko penyakit-penyakit diabetes, jantung koroner. Kalau semakin rendah itu risiko-risiko penyakit gangguan imunitas misalnya. Ya, misalnya apa kita jadi gampang flu, gampang batuk gitu ya. Gampang terserang patogen penyakit ya. Kalau kita terlalu kurus. Sayang suplemen nggak diutarakan ya. Iya, Apakah ada suplemen vitamin D dan sebagainya. Karena dengan kita mengonsumsi lauk pauknya rendah sedikit. Tapi tadi susu ada ya, satu ya. Mungkin itu bisa vitamin D-nya termasuk dada ayam tadi ya. Saya kira hanya jenis saladnya kita nggak tahu seperti apa keragaman saladnya dan berapa banyak. Is okay lah untuk kondisi defisit kalori dengan pendekatan beragam makanan, apalagi tadi intermittent fasting. Hanya lagi-lagi tadi ini tidak untuk berkepanjangan gitu. Jangan sampai ini dilakukan 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun gitu ya. Karena tadi sama apa yang saya sampaikan kepada dietnya Ayu juga, kemungkinan defisit energi berkepanjangan, ada gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan, termasuk tadi gangguan hormonal. Ya. Bisa terjadi penyakit-penyakit tertentu juga ya. Ya, pertama tentunya kualitas kulit, kualitas rambut ya. Kalau kualitas kulit sih gampang dipoles ya. Kalau kualitas rambut telat tahu ya rontok yang terjadi duluan ya. Jadi mulai rontok ya. Nah, Prof, tadi juga disebutkan kan Suzy ini berhenti makan di jam 6 sore nih, Prof. Apakah ada pengaruhnya, Prof? Iya sih, artinya itu mirip dengan ada banyak cara intermittent fasting kan. Cuman sarapannya nggak disampaikan jam 6 atau jam 8. Kalau selebriti mungkin setelah jam 6 lah ya. Katakan dia misalnya sarapan jam 7. Berarti dia juga sebenarnya ada fasting kan antara jam 6 sore sampai berikutnya 13 jam berarti kalau dia sarapan jam 7. Selain intermittent fasting puasa sehari makan sehari, bisa juga setengah hari makan setengah hari tidak. Nah, jadi ini double intermittent fasting yang dilakukan. Jadi efeknya lebih bagus, tapi jangan berkelamaan gitu ya. Iya, tapi tidak boleh berkepanjangan juga ya, Prof. Nah, kalau untuk Berkepanjangan yang tadi 1000 kalori ya, karena itu di bawah energi basal. Kalau berkepanjangan intermittent fasting nggak masalah, bagus ya. Iya. Selagi energinya tadi nggak di bawah energi basal. Baik, Prof. Nah, untuk olahraganya sendiri nih, Prof, jenisnya yang dianjurkan itu apa? Setahu saya sih kalau Suzy sendiri juga pilates ya, Prof. Oh, pilates ya. Iya, pilates. Ya, itu barangkali lebih untuk organ kewanitaan ya. Iya. Tapi selain itu kan juga tetap memberikan peregangan ya. Olahraganya apakah boleh melakukan olahraga yang Iya, sebenarnya ketika kita very low dan low calorie diet itu nggak baik melakukan olahraga intensitas tinggi, bahkan intensitas sedang, kecuali kondisi inilah umur, kondisi tulang ya, kemudian kondisi lemaknya seperti apa, karena lemak di tengah, lemak di lengan dan sebagainya kan juga tentu nanti jenis olahraganya bisa sedikit berbeda. Tapi paling nggak secara umum jalan atau running atau tadi aerobik atau juga seperti Ayu yang jumping itu tetap memberikan kontribusi penurunan energi dan meningkatkan kebugaran itu. jadi bisa dilakukan juga ya, Prof? Bisa. Seperti olahraga yang dilakukan. Tapi bagusnya ketika dia fasting kan tadi ada intermittent fasting. Kalaupun dia ingin olahraga mungkin paginya atau menjelang berbukanya gitu ya. Jangan ketika siang hari ya. Terlalu low calorie diet nantinya kan defisitnya semakin tinggi kan.
nanti malah jadi Lemas, pingsan, pusing, ya. Ya pusing. sederhananya lemas, pusing itu orang kekurangan gizi tahap Kekurangan. pertama kan begitu. Iya. Jadi mungkin juga dehidrasi Gula darah juga, rendah ya. kan, dehidrasi. Nah, terakhir nih Prof, pesan untuk sobat sehat semuanya yang mungkin ingin mengikuti cara Suzy tapi dengan cara yang lebih baik gitu, Prof. Gimana? Iya, jadi ini saya diajak diskusi oleh penggemarnya K-pop, De Suci ya. Jadi K-pop kedua yang kita diskusikan adalah dietnya ala Suzy ya. Dan kelihatannya karena memang ukuran tubuh Suzy jauh lebih besar karena tinggi badannya 6 cm lebih tinggi dibanding Ayu ya. Jadi wajar saja kebutuhan energinya yang untuk kondisi defisit energinya lebih tinggi. Apa yang dilakukan Suzy sebenarnya ini adalah low calorie diet, beda dengan Ayu K-pop yang dia mengikuti very low calorie diet yang sangat rendah. Nah, buat sahabat, adik-adik semua yang ingin mengikuti diet, pertama tentunya perlu konsultasi ya. Untuk diet very low calorie diet itu sebaiknya konsultasi kepada profesionalnya. Kita banyak di bumi Indonesia ini ada nutritionist, dietitian bisa konsul. Kemudian kalau tadi untuk low calorie diet memang nggak perlu di bawah pengawasan profesional, tapi ilmu pengetahuan tentang itu biar nggak sampai nanti merasa pusing, merasa lelah, akhirnya nanti jadinya nggak mau ngikuti diet, akhirnya nggak tercapai tujuannya gitu ya. Jadi diet sekitar 1100-1200 kilokalori yang saya perkirakan diterapkan oleh K-pop Suzy Korea ini, saya kira untuk tahap-tahap awal itu hal-hal yang wajar. Pemilihan makanannya juga cukup beragam ya, baik itu mewakili makanan pokok, lauk pauk, sayur buah, bahkan keunikan Korea di sana yang juga kita ada makanan tersebut. Dada ayam itu ada di mana-mana ya. Kemudian ubi ungu itu ada di mana-mana di kita juga. Beras merah juga ada di kita. Susu juga ada di kita. Jadi salad, nah saya kira begitu mudah sebenarnya membuat salad ya, kombinasikan tomat, timun dan kemudian daun selada dan lain sebagainya. Menurut saya yang penting jangan sampai ada residu pestisida di dalamnya kan. Saya kira itu. Mudah-mudahan selamat mencoba. Jadi kalau mau dikonsult juga silakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Hardin atas sharingnya hari ini. Semoga Sama-sama bermanfaat nih bagi teman sehat sama bagi. Baik, itulah tadi sharing dan diskusi kita bareng Prof. Hardin mengenai topik diet ala K-pop idol hari ini. Teman sehat, kalau ingin mengetahui status gizi teman sehat nih, misalnya mau ngukur juga status gizi keluarga atau temannya, bisa nih gunakan Cakram IMT ini yang bisa kalian order di e-commerce Shopee ataupun Tokopedia Lini Sehat. Baik teman sehat, jika teman sehat punya topik-topik menarik lainnya bisa juga komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Baik, tetap jaga kesehatan dimanapun teman sehat berada. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.